Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melakukan evaluasi reformasi birokrasi secara virtual dengan Kementerian Pan-RB Republik Indonesia. Dengan pengelolaan reformasi dan birokrasi yang semakin baik, meliputi seluruh aspek akan membawa dampak yang luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Banjar, sehingga visi misi Kabupaten Banjar yaitu maju, mandiri, dan agamis ataupun manis dapat terwujud. Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan evaluasi reformasi birokrasi secara virtual dengan Kementerian Pan-RB di Komen Center Manis Martapura. Hadir Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten Bidang Administrasi Umum Haji Siti Mahmudah, dan Kepala SKPD Kabupaten Banjar. Selain di Komen Center Manis, para Kepala SKPD juga mengikuti kegiatan tersebut di Mahligai Sultan Adam Lantai 2 Martapura secara virtual. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan bahwa RPJMD tahun 2021-2026 yang baru disahkan pada tanggal 24 Agustus 2021, indeks reformasi birokrasi masih menjadi indikator pada misi keempat, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang aman, baik, bersih, dan efektif. Bupati Banjar menambahkan, dengan pengelolaan reformasi dan birokrasi yang semakin baik yang meliputi seluruh aspek akan membawa dampak yang luar biasa pada kemajuan Kabupaten Banjar, sehingga visi dan misi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis dapat terwujud. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, hasil evaluasi reformasi dan birokrasi yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB yang diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB Republik Indonesia Alifta Rahmanirmala dan Etika Mahaputri dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa SKPD terkait sebagai saran dan masukan untuk melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Umar Paedillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar ikuti implementasi Sakip tahun 2021 dengan tim evaluator dari Kemenpan RB secara virtual dan diikuti para kepala SKPD Kabupaten Banjar. Dari 54 OPD termasuk 20 kecamatan di Kabupaten Banjar yang telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar, sejauh ini ada 9 instansi yang mendapatkan nilai A. Secara umum, implementasi Sakip di Kabupaten Banjar terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2017, nilai Sakip 62,62, kemudian naik di tahun 2018 menjadi 68,61. Naik sedikit di tahun 2019 dengan nilai 68,70 dan 68,97 di tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat memberikan kata sambutan pada kegiatan evaluasi implementasi Sakip tahun 2021 dengan tim evaluator dari Kementerian Pan-RB Republik Indonesia secara virtual dan diikuti para kepala SKPD Kabupaten Banjar di Komen Center Manis Martapura. Ditambahkan Bupati, dalam rangka meningkatkan implementasi Sakip tersebut, pihaknya sudah melakukan beberapa hal, di antaranya perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda nomor 13 tahun 2018 dan perubahan Renstra SKPD dengan Perbub nomor 19 tahun 2019 yang diikuti perbaikan indikator kinerja. Kemudian melakukan verifikasi usulan rencana kerja perangkat daerah dan verifikasi pra-rencana kerja anggaran berupa DEX antara lain anggaran dengan SKPD dengan acuan capaian kinerja. Melakukan evaluasi kinerja SKPD serta pemantauan manajemen kinerja dengan aplikasi SIPD dan Simon Dalev. Selain itu, APIP melakukan penilaian akuntabilitas kinerja internal disertai dengan pembinaan. Diterbitkannya surat instruksi Bupati Banjar tentang percepatan tindak lanjut hasil evaluasi atas akuntabilitas serta penghargaan kepada SKPD dengan nilai Sakip tertinggi.
Bupati berharap bimbingan dari Kemenpan RB agar nilai sakip Kabupaten Banjar bisa lebih baik dan meningkat secara keseluruhan. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar Kencarawati menyampaikan, dari 54 OPD termasuk 20 kecamatan telah dilakukan evaluasi oleh pihaknya. Sejauh ini sudah ada 9 instansi yang mendapatkan nilai A. Dirinya pun menyatakan siap untuk mengirimkan data-data terkait 9 instansi yang mendapatkan nilai A tersebut, seperti yang diminta oleh pihak Kemenpan RB Republik Indonesia. Capaian kinerja yang disampaikan oleh Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar, Galuh Tantri Narindra, pada evaluasi implementasi tersebut mendapat masukan dari perwakilan Kemenpan RB Ananda Juarsa dan mendapat respon dari Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman untuk segera menyusun kembali sesuai dengan arahan. Bagus Paris, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka sekaligus monitoring pelatihan peningkatan kapasitas petani milenial Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YES di Kabupaten Banjar tahun 2021. Program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini, salah satu tujuannya adalah mengganti petani tua menjadi petani muda, karena data dari kementerian menyebutkan persentase petani tua mencapai 84%. Program YES dari Kementerian Pertanian dilakukan di wilayah Kabupaten Banjar sejak sepekan terakhir, terkhusus bagi para petani milenial yang bukan saja didukung dengan pelatihan tapi juga permodalan. Di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dalam bidang pertanian, karena sangat menjanjikan untuk kedepannya guna meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka secara resmi sekaligus monitoring pelatihan peningkatan kapasitas petani milenial Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YES di Kabupaten Banjar tahun 2021. Kegiatan ini digelar di Aula Balai Penyuluh Pertanian Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Dikatakan Bupati, kaum milenial harus optimis karena sebagian besar geografis Kabupaten Banjar sangat cocok untuk pertanian. Hal ini juga selaras dengan salah satu dari misinya, yakni penyediaan 15.000 lapangan pekerjaan. Sementara untuk permodalan, sebagian akan dikombinasikan dengan visinya, yakni pinjaman dengan bunga 0%. Yes, dari Kementerian Pertanian mudah-mudahan bisa bermanfaat, terkhusus program di sini tertuju kepada kaum muda, kaum milenial. Itu bukan hanya pelatihan, tetapi juga di situ ada titip untuk permodalan. Dan Kabupaten Banjar sudah dalam 1 minggu ini dan sudah beberapa kecamatan. Pada hari ini kita monitoring di Kecamatan Martapura dan secara serentak juga di kecamatan lain dilakukan dari dinas terkait dan juga dari kementerian. Jadi ada narasumber untuk pengetahuan para kaum muda tentang bidang pertanian. Tentu program YES itu sendiri meningkatkan partisipasi kaum muda untuk menganggap pertanian itu kegiatan yang sangat tradisional atau kuno, tetapi juga bidang pertanian ini menjanjikan untuk ke depan. Dan juga kami menyampaikan tadi ini pertaruhan besar. Sekarang kaum muda harus optimis karena Kabupaten Banjar juga geografisnya bagian besar malahan itu pertanian. Jadi mudah-mudahan program YES ini nanti akan selaras dengan visi misi kita dan juga pertanian di Kabupaten Banjar bisa lebih maju, lebih bagus dan sukses nanti. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Riza Dauli mengatakan, untuk program YES di Kabupaten Banjar, pihaknya menargetkan sebanyak 7.000 petani milenial. Program ini sangat diminati kaum muda, namun setelah dilakukan seleksi terhadap peminat, hanya sekitar 2.600 petani milenial yang memenuhi persyaratan. Intinya program YES ini adalah program dari kementerian yang tujuannya yang pertama adalah untuk menggantikan generasi petani. Karena saat ini petani-petani kita ini, kalau data dari kementerian itu 84% petani tua. Nah, dengan program YES ini adalah mengganti petani-petani tua, petani-petani muda ini tumbuh. Jadi Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa petani ini adalah pekerjaan yang rahmatan lil alamin, pekerjaan yang mulia,
bukan pekerjaan tradisional. Nah, sehingga mindset dari pemuda-pemuda kita ini kita rangsang untuk bekerja di sektor pertanian. Apakah di sektor hulunya, di middle-nya, sampai di sektor hilirnya. Nah, ini selaras dengan visi dan misi dari Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Nah, yaitu Pak Bupati menghendaki terciptanya lapangan pekerjaan secara mandiri sebanyak 15.000. Kemudian beliau juga menyediakan bunga 0% untuk mendukung kewirausahaan itu. Jadi ini sebenarnya program yang link in match. Jadi kolaboratif program antara visi misi Pak Bupati dengan kementerian. Nah, mungkin demikian. Kalau targetnya tadi berapa? Target kita kemarin 7.000, tapi setelah dilakukan CPCL banyak peminat, tapi yang memenuhi syarat sementara 2.500-2.600. Nah, ini akan dibuka lagi nanti kelas di CPCL kedua. Nah, target kita ya kalau paling tidak dari separuh 15.000 itu dari sektor pertanian. Fahrizal, Roni Latar, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, istighosah dan doa bersama secara virtual dengan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbiri Nur digelar di ruang induk Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Adapun tujuan dari kegiatan istighosah dan doa bersama ini adalah untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan dan keselamatan bagi warga Banua dari pandemi COVID-19. Kegiatan istighosah dan doa bersama secara virtual untuk kemajuan Kalimantan Selatan dan keselamatan bagi warga Banua dari pandemi COVID-19 bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbiri Nur dilaksanakan di ruang induk Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Kegiatan istighosah digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan undangan terbatas. Dipimpin oleh pimpinan Madrasah Darussalam Tahfiz dan Ilmu Al-Quran, Kiai Haji Muhammad Wildan Salman beserta santri, dengan diikuti para tokoh ulama Martapura, diantaranya Nazir Masjid Agung Al-Karomah, Guru Hasanuddin bin Badruddin, Guru Masdar, Guru Mu'az Hamid, Guru Abdul Mu'in Bahrun, dan Haji Ahmad Fauzan Saleh. Dalam acara istighosah ini juga turut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Sopyan Haka, dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Firmansyah, dan Dim 1006 Banjar Letkol Infantri Imam Muhtarom, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadisantoso, dan beberapa kepala SKPD Kabupaten Banjar. Mengawali sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan yang baru dilantik Haji Syahbiri Nur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam terselenggaranya acara istighosah dan doa bersama ini, yakni demi kemajuan Kalimantan Selatan dan khususnya demi keselamatan warga Banua dari ujian pandemi COVID-19. Tidak lupa, Gubernur juga mengajak untuk sama-sama berdoa dan berzikir bersama para ulama. Dengan keberkahan kehadiran mereka, Banua bisa terhindar dari segala musibah dan ujian. Sementara itu, pimpinan Madrasah Darussalam Tahfiz dan Ilmu Al-Quran, Kiai Haji M. Wildan Salman, yang juga merupakan putra dari Kiai Haji Salman Jalil, dalam sambutannya menceritakan asal-usul dari terselenggaranya doa bersama tersebut. Beliau mengatakan terinspirasi dari ucapan Guru Zaini atau yang akrab disapa Guru Sekumpul, yang pernah berucap bahwa kalau ingin daerah terhindar dari bala dan musibah, caranya dengan mengumpulkan para ulama dan orang soleh untuk bersolawat dan berdoa bersama di Masjid Agung Al-Karomah. Mohon kepada Allah untuk kemajuan Kalimantan Selatan khususnya. Dalam acara tersebut juga dilakukan pengijazahan hadis musalsal surat Yasin oleh Guru Wildan Salman bagi jemaah yang hadir di tempat maupun yang menyaksikan via virtual. Fahrizal, Puat, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno lakukan kunjungan kerja di Kota Martapura, tepatnya di Pusat Perbelanjaan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat atau CBS Martapura. Kemenparekraf gerak cepat dengan mengajukan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 untuk pemulihan ekonomi bagi para pengusaha yang terdampak pandemi COVID-19.
Memakai baju sasirangan khas Provinsi Kalimantan Selatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno lakukan kunjungan kerja ke Kota Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di Pusat Perbelanjaan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura. Sandiaga Uno terlihat ramah berinteraksi dengan para penjual dan pengunjung di tempat tersebut dan membeli beberapa kerajinan khas Martapura, yakni produk UMKM Banua, seperti gelang pukaha, kopiah jangang, serta beberapa aksesoris lainnya untuk dibawa sebagai oleh-oleh pulang ke Jakarta. Sandiaga Uno mengatakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berusaha untuk membantu para pelaku usaha di Kabupaten Banjar yang di masa pandemi ini mengalami kesulitan. Peran pemerintah sendiri harus gerak cepat dengan mengajukan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 untuk pemulihan ekonomi, khususnya di pertokoan CBS Martapura. Sandiaga menambahkan, strategi atau tagline ke depan adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dipadukan dengan 3G, yakni gerak cepat atau garcep, gerak bersama atau geber, dan garap semua potensi atau gaspo. Itulah langkah-langkah pemulihan ekonomi yang bisa diharapkan. Tidak lupa, Sandiaga mengingatkan peran pemerintah agar terus menggalakkan vaksinasi dan protokol kesehatan. Salah satu hewan endemik Kalimantan adalah bekantan. Hidungnya panjang, tubuhnya berwarna coklat kemerahan. Mencari referensi destinasi belanja di Kalimantan Selatan, tentu Cahaya Bumi Selamat yang jadi unggulan. Martapura dikenal sebagai Serambi Mekah, dikenal juga sebagai Kota Intan. Batu permata khas Kalimantan tentulah indah, cocok dijadikan oleh-oleh yang menawan. Salah satu jenis batu mulia adalah safir. Bentuknya beragam, cocok dijadikan perhiasan. Bapak Ibu, kalau pandemi ingin segera berakhir, terus dukung vaksinasi, disiplin terapkan protokol kesehatan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan media, kita bertemu tadi Pak Najib dan Pak Sajidi, adik Hambali maupun juga Pak Maher. Penjualan anjlok 50-70% di CBS ini. Ini kita sangat prihatinkan. Salah satu yang sedikit menjadi tantangan karena budaya wisata belanja ini tidak semudah membalik tangan untuk mendigitalisasinya. Karena daya tariknya justru adalah tawar-menawar, daya tariknya adalah memegang, melihat, memandang, dan ini belum bisa kita hadirkan secara digitalisasi. Nah, saya dengan Bu Kadis, nanti dengan Pak Kadis Provinsi dan Pak Ketua ADKI Kalimantan Selatan, Pak Jaya, kita akan cari formulanya bagaimana. Pertama mungkin tadi melalui DAK agar diajukan 2022 supaya bagian daripada virtualisasi augmented reality sehingga CBS ini bisa bangkit kembali karena ada 200 lebih pelaku ekonomi kreatif yang ada di sini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya strategi dan tagline ke depan adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dengan kita bungkus 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi. Jadi DHK-nya gercep, segera dikerjakan, langsung koordinasi, dan langsung diajukan. Itulah langkah pemulihan daripada kita. Dukungan kita adalah bagaimana membantu teman-teman di Martapura ini, khususnya menghadapi pandemi untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Masyarakat yang betul-betul membutuhkan sentuhan. Jadi pemerintah harus hadir dan jangan lupa vaksinasi. Pak Camat tadi mana? Ini Pak Camat. Pak Camat, jangan lupa digenjot vaksinasinya dan protokol kesehatan. Ozi Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Kominfo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Kami ingatkan untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.